Hai Sobat Literasi, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video berikut ini, teman-teman akan belajar cara yang efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan teman-teman. Seri kedua dalam video tutorial literasi informasi adalah lokasi dan kebutuhan strategi informasi. Teman-teman udah tahu belum nih bagaimana cara menentukan lokasi dan kebutuhan strategi informasi? Yuk simak penjelasan video berikut ini. Sumber informasi bisa didapatkan dari berbagai sumber sebagai berikut. Yang pertama, buku. Semua buku yang bisa dijadikan sebagai sumber atau referensi yang berkaitan dengan teknologi pangan. Yang kedua, jurnal artikel. Sumber informasi ini bisa digunakan apabila mempunyai bahasan atau topik yang sama, yaitu teknologi pangan. Yang ketiga, conference papers. Sumber informasi yang ini hampir sama dengan jurnal artikel, hanya saja conference paper lebih ringkas dan lebih singkat. Sumber informasi merupakan salah satu komponen penting loh dalam melakukan pencarian informasi. Sumber informasi berpengaruh dalam menentukan tingkat relevansi maupun kualitas informasi yang didapatkan. Portal jurnal internasional yang telah dilanggan oleh Universitas Diponegoro merupakan salah satu sumber informasi yang bisa diakses oleh teman-teman. Portal jurnal Undip menyediakan banyak literatur yang tentunya dapat kita gunakan dalam melakukan pencarian informasi. Undip telah melanggan banyak e-jurnal, diantaranya adalah Science Direct, Scopus, Springerlink, Nature, EBSCOhost, ProQuest, Emerald, dan lain sebagainya. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai Science Direct dan Emerald. Science Direct merupakan platform penemuan literatur preview terkemuka dari jurnal dan buku Elsevier, termasuk ribuan artikel akses terbuka. Selanjutnya, Emerald adalah sebuah penerbit ilmiah, buku dan jurnal akademik dalam bidang manajemen, bisnis, pendidikan, kajian perpustakaan, pelayanan kesehatan, dan keinsinyuran. Dalam penelusuran informasi, kita bisa melakukan melalui dua cara, yaitu browse and search. Browse dilakukan apabila seseorang belum memiliki kata kunci, sehingga ia masih mengeksplor di suatu search engine seperti Google. Selanjutnya, penelusuran dengan menggunakan search apabila seseorang sudah memiliki kata kunci yang sesuai dengan kebutuhan informasinya. Search sendiri dibagi menjadi basic search dan advanced search. Pada basic search, kamu hanya akan mencari jurnal dengan keyword yang sudah ditentukan. Perbedaan dengan advanced search, tentunya dokumen akan lebih terseleksi dengan baik, karena pada penelusuran mempertimbangkan pengguna strategi penelusuran khususnya penambahan atau penggunaan boolean, operator, and or not, maupun tanda kutip. Kemudian, kita lanjut mempraktikkan dengan login SSO Undip dan mencari jurnal yang dilanggan Undip. Web akan menampilkan e-jurnal yang telah dilanggan. Pada video kali ini, kita akan menggunakan Science Direct sebagai alat pencarian informasi. Kita akan menggunakan Advanced Search. Contoh, kita akan mencari informasi tentang informasi mengenai bahaya di industri pangan dalam 3 aspek: bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya biologi. Pada search box, kita akan masukkan kata kunci yaitu food industry and physical hazard, and chemical hazard, and biological hazard. Atau jika ingin menggunakan alternatif kata kunci, bisa dengan mengkombinasikan atau menyilangkan kata kunci dengan kata kunci alternatif lainnya. Setelah melakukan penelusuran informasi melalui Advanced Search, artikel terpanggil akan muncul pada web. Selanjutnya, kita perlu untuk menyeleksi informasi yang relevan dengan kebutuhan informasi kita dengan cara membaca judul, abstrak, maupun full text. Setelah menyeleksi informasi, kita akan melakukan download atau actionable result. Dan terakhir, kita akan mengolah informasi yang telah kita download atau organize result. Mudah bukan untuk menentukan lokasi dan kebutuhan strategi informasi? Yuk jangan lupa untuk dipraktikkan kembali. Sampai jumpa di seri video tutorial literasi informasi berikutnya, Sobat!